Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya K3LH ya. Nah, sekarang kita lanjut topik kita yaitu merakit personal komputer. Nah, merakit personal komputer itu ialah kita merakit mulai dari awal mati total komputernya sampai kita menghidupkan kembali komputernya ya. Oke. Nah, kita bahas dulu yang namanya sejarah komputer ya. Sejarah komputer. Oke. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari satu, perangkat keras yaitu hardware ya. Dua, perangkat lunak ataupun software. Oke. Nah, perangkat lunak ini terbagi dua yaitu sistem operasi atau OS atau operating system. Nah, sistem operasi ini berjenis-jenis. Ada dia XP, ada dia Windows 7, Windows 8, Windows 10, ada Unix, ada Linux itu terbagi juga ya. Red Hat, Ubuntu, Debian, Macintosh, dan Solaris. Oke. Kedua, program atau aplikasi. Program atau aplikasi itu terdiri dari beberapa ya. Banyak. Yaitu contohnya Microsoft Office. Yaitu ada Word, Excel, PowerPoint, Winamp, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Premiere, Norton Antivirus, dan lain-lain. Ketiga adalah pengguna atau brandware. Manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer ya. Jadi yang tiga-tiga ini harus komplit. Oke, yang tiga ini harus komplit. Tidak boleh kurang satu pun. Tidak boleh kurang satu pun dari yang tiga ini anak ya. Tidak boleh yang kurang. Tidak ada gunanya lengkap dia semua perangkat kerasnya, lengkap perangkat lunaknya, ya kan? Terus nggak ada penggunanya ataupun manusianya, kan sama dengan bohong. Tidak bisa mengoperasikan komputer tersebut, ya. Jadi harus lengkap ketiga-tiga ini ya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, sistem komputer hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk tergantung dari kebutuhan pengguna dan corak desain dari perusahaan. Ya, di sini contohnya laptop. Ini dia laptop yang bisa kita bawa kemana-mana. Ini dia personal komputer atau PC yang hanya menetap di satu tempat saja. Oke, ini juga. Ini komputer zaman dahulu lengkap dengan printer dan faxnya. Oke, ya. Selanjutnya, cara kerja komputer. Ya. Cara kerja komputer. Cara kerja sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram blok seperti di bawah ini. Oke, perhatikan ini diagramnya enak ya. Perhatikan. Ini dia. Oke. Nah, kita mulai dari input device ya. Input device itu ada beberapa, yaitu bisa kita dari mouse, ini dia. Bisa dari keyboard. Ini dia keyboard, kita input. Oke. Kita input, dia akan tersambung melalui port. Port ya. Ini tersambung ke PC. Ini dia. Nah, lalu inputnya ada di sini. Printer ataupun fax ya. Monitor ataupun printer ya. Oke. Nah,
Setelah kita input, lalu menyalur dia kemari, terus dia masuk ke bagian input output port, lalu dihubungkan oleh bus, ya, bus, lalu diolah oleh CPU, ya, CPU yaitu Central Processing Unit, ya, Central Processing Unit, oke. Lalu dikirim lagi ke memori, ya, memori, diolah oleh memori. Nah, memori ini adalah tempat penyimpanan atau tempat pemrosesan untuk sementara, ya, tempat pemrosesan untuk sementara. Nah, setelah itu lagi memori mengembalikan lagi ke processing unit atau CPU, lalu dikeluarkan outputnya apa? Bisa melalui printer, bisa melalui monitor. Contoh, kita akan mengetik nama kita di Microsoft Office, ya, oke? Pahami ini ya, alurnya nih, jalurnya nih, ya, pahami. Jadi logikanya kita ketik di keyboard, maka akan diproses oleh Central Processing Unit, lalu ke memori ke CPU, lalu ke output monitor maupun printer, ya, boleh. Oke, selanjutnya ini dia contoh dari CPU, ya, CPU Central Processing Unit. Oke, nah di sini sudah ada tanda panahnya, di sini ada keterangannya. Nah, yang ini yang ini namanya adalah power supply, ya, power supply. Oke, selanjutnya ini dia, ini circuit board, ya. Lalu selanjutnya yang ini, kabel-kabel ini, dia berbentuk kabel namun dia SATA ya, SATA. Dia lebar kabelnya, yaitu wires and ribbon cables, ya. Yang ini CD-ROM, yang ini floppy disk drive. Kalau sekarang sih sudah jarang yang namanya kita temukan floppy disk drive, ya, sudah jarang. Yang ini hard disk drive, yaitu hard disk tempat penyimpanan data, ya. Oke, selanjutnya input device. Input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Itu namanya input device, ya. Seperti bab yang tadi, input itu keyboard, bisa juga mouse. Oke, selanjutnya mouse. Mouse berfungsi untuk membantu dalam memberikan perintah kepada komputer dalam bentuk pointer, ya, dalam bentuk pointer. Jadi mouse itu ada beberapa, ya. Mouse PS2 yaitu pakai port dia, ya. Ini dia port PS2 namanya ini, nak, ya. Lalu mouse USB, ini dia USB-nya, nak. Oke. Lalu mouse Bluetooth, ada juga mouse Bluetooth, ya, tanpa kabel dia, nak, ya. Oke, selanjutnya keyboard berfungsi untuk memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer yang berupa karakter, baik angka, huruf maupun kode ASCII, ya, kode ASCII. Nah, keyboard pun terdiri beberapa jenis, ya, terbagi beberapa jenis, yaitu sama seperti mouse tadi, ada keyboard PS2, ada keyboard USB, ada keyboard Bluetooth. Nah, tergantung mana enaknya kalian memakainya. Oke? Lalu ada yang namanya trackball. Ya, trackball berfungsi yang sama dengan mouse. Yang membedakan para trackball adalah bentuknya yang menyerupai bola, sehingga pemilihan pointer menjadi lebih selektif. Ya, ini dia
trackball juga terbagi dari dua, yaitu trackball USB dan trackball Bluetooth. Kalau trackball PS itu tidak ada ya. Selanjutnya scanner, berfungsi untuk memasukkan data gambar ke dalam komputer dan memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin fotokopi. Berarti ini bisa dikatakan apa nih, Nak? Input atau output? Input ya. Oke, baik. Selanjutnya gamepad dan joystick ya, berfungsi memudahkan pemain game untuk melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan oleh pengguna keyboard dan mouse ya. Itulah yang dinamakan gamepad dan joystick ya. Ini yang hobinya main game. Ya kan? Selanjutnya webcam. Webcam berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung dan sebagai alat untuk mentransfer sebuah media secara langsung. Ya, itulah yang namanya kegunaan webcam. Oke? Udah tau lah semua ya, mau bisa merekam, bisa langsung tatap muka, ya. Selanjutnya output device, ya. Output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data, ya, atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Oke? Yaitu monitor. Monitor berfungsi untuk melihat hasil pengolahan data pada layar, baik berupa karakter, gambar maupun warna. Terdapat 3 jenis monitor, yaitu CRT atau cathode ray tube, ya, cathode ray tube, LCD liquid crystal display, dan LED light emitting diode, ya, diode. Oke. Monitor CRT, ini dia ya, CRT, ini monitor LCD, ini monitor LED. Beda-beda tipis ya, monitor LED dengan LCD. Namun jauh banget dengan monitor CRT. Ya, jadi ini fungsinya sama, meskipun berbeda-beda jenis ya. Fungsinya sama untuk menampilkan karakter gambar maupun warna. Selanjutnya printer. Nah, printer berfungsi untuk mencetak output yang dikeluarkan oleh proses device. Berbagai macam printer adalah dot matrix printer, inkjet printer, laserjet printer. Ya, ini dot matrix, inkjet printer, dan laserjet printer. Semua fungsinya ini sama, ya, yaitu berfungsi untuk mencetak output yang dikeluarkan oleh proses device. Selanjutnya proyektor, ya, atau sering disebutnya proyektor ya, merupakan perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya sehingga optik, elektronik dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar, ya. Itulah fungsinya dari proyektor atau kegunaannya. Ya. Speaker merupakan perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Ya. Speaker juga ada berbagai jenis, yaitu speaker plus mixernya. Ya, ini dia. Oke. Ada juga speaker USB. Ya. Mungkin ini lupa, ada juga speaker Bluetooth ya kan yang kalian ketahui. Ya. Oke. Selanjutnya input output port atau pas itu. Input output port adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem, ya. Itu fungsi dari input output port. Oke. Nah, ini dia input outputnya, nah, ya. 1 PS2, ya, ini dia ya, PS2. Oke. Digunakan untuk input
atau keyboard dan mouse. USB. Kedua, USB Universal Serial Bus digunakan untuk input keyboard ataupun mouse. Ya, ini dia USB nak ya. Ini dia USB. Ini juga USB. Ya, ini. Oke. Yang ketiga, serial port digunakan untuk input mouse tipe lama dan modem eksternal. Ini dia serial port. Ya. Ini biasanya kalau di CV ini warna putih. Ya. Warna putih. Oke. Selanjutnya LVT yaitu parallel port digunakan untuk output printer. Ya. Output printer. Itu yang dinamakan LVT. Ini kalau kalian tahu zaman sekarang output printer itu USB ya. Tapi kalau dulu masih ini yang dipakai nak. Ya, dulu. VGA port digunakan untuk output monitor. Ya, VGA port ini dia. VGA port untuk monitor. Nah, yang lain ini untuk LAN yaitu jaringan. Ya. Lalu ini untuk line in. Oke, ini line out untuk speaker, ini untuk mikrofon, ya. Oke, selanjutnya LVT cable. Ya, kabel yang dihubungkan ke parallel port pada PC digunakan untuk printer. Ini tadi ya penjelasannya. COM cable, ya, kabel yang menghubungkan ke serial port pada PC digunakan untuk modem dan mouse. Ya, ini yang dulu nih, yang dulu. USB cable, kabel yang menghubungkan ke USB port pada PC digunakan untuk modem, keyboard, joystick, scanner, printer, dan mouse. PS2, kabel yang menghubungkan ke PS2 port pada PC PS2 digunakan untuk mouse hijau dan keyboard ungu. Ya, ada juga nanti berbeda warna. Nah, nanti ada keyboardnya hitam, ya kan? Ada dia mouse-nya pink, ya, ada. Jadi tergantung nanti nak ya. VGA cable, kabel yang menghubungkan ke VGA port pada PC digunakan untuk monitor dan proyektor. Itu VGA ya. DVI cable, ya, DVI cable yang menghubungkan DVI port pada PC digunakan untuk monitor dan proyektor dengan kecepatan lebih baik daripada kabel VGA. Ya, bisa juga, ya. HDMI cable yang menghubungkan HDMI port pada PC berfungsi mengkoneksikan seluruh sumber audio dan video digunakan untuk Blu-ray, disc player, PC, video game, konsol, monitor, dan televisi digital. Audio cable, kabel yang menghubungkan audio port, line in atau line out pada PC digunakan untuk speaker handphone. Sampai di sini nak pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi ulang-ulang video ini terus sampai kamu mengerti. Tetap semangat. Salam pemenang. Terima kasih.